Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih mempelajari surat Yunus, surat yang ke-10 yang kemarin sudah dibacakan sampai dengan ayat 78, di mana pada ayat ini nanti akan berhubungan dengan ayat-ayat lain dalam surat lain mengenai hal yang sama, yaitu cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Kata para ahli tafsir mengenai ayat 78 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu, mereka berkata, mereka siapa? Yakni Fir'aun wa qaumahu. Fir'aun dan kaumnya berkata li Musa, kepada Nabi Musa. Apa kata Fir'aun dan kaumnya, pembesar-pembesarnya? Mereka bilang kepada Nabi Musa begini, Ajitana, apakah engkau datang kepada kami wahai Musa? Lital fitana, untuk memalingkan kami. Ya, lital fitana diartikan oleh para ahli tafsir litasrifana, untuk memalingkan kami. Kalau ahli tafsir Qatadah, ahli tafsir Qatadah mengatakan lital fitana, lital wiana, sama saja maknanya, untuk memalingkan kami. Apakah engkau datang kepada kami wahai Musa, untuk memalingkan kami ini, penduduk negeri kerajaan kami ini, amma, memalingkan dari apa yang wajadna, telah mendapati, alaihi, atas dia, abaana. Apakah kalian memalingkan kami dari apa yang bapak-bapak kami, nenek moyang kami telah mendapatkan ada di atasnya, yakni agama mereka, maksudnya memalingkan kami dari agama nenek moyang kami. Watakuna, dan kalian, apakah kalian ingin jadi lakuma, bagi kalian berdua, al-kibriya'u, kekuasaan. Al-kibriya diartikan al-mulku was sultan. Apakah kalian berdua kepingin mendapatkan kekuasaan? Ini al-mulk atau as-sultan. Fil ardi, di bumi ini, di muka bumi ini. Di muka bumi maksudnya fi ardi misrin, fi ardi misra, di negeri bumi Mesir. Ya. Apakah mungkin kepingin berkuasa di negeri Mesir ini wahai Musa? Wa ma nahnu, dan tidaklah kami, kata Fir'aun dan pembesar-besarnya, lakuma, kepada kalian berdua, bimu'minin, orang-orang yang beriman atau orang-orang yang musaddiqin, membenarkan. Ini tafsir dari Al-Baghawi. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan tentang ayat ini, beliau mengatakan begini, menulis begini, Zakara ta'ala, Allah ta'ala telah menyebutkan kisah saharoti, kisah tentang ahli-ahli sihir, tukang-tukang sihir, ma'a Musa, bersama Nabi Musa alaihi salam, fi suratil A'raf, ada di dalam surat Al-A'raf, ya, yang waqad taqaddamal kalamu 'alaiha hunaka. Waqad, dan sungguh taqaddama, telah berlalu, telah lewat, al-kalamu 'alaiha, pembicaraan atasnya, pembicaraan atas cerita tentang Musa dan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, hunaka, di sana, di dalam surat Al-A'raf. Nanti kita akan lihat sama-sama. Demikian juga wa fi hadhihi surah, dan juga dalam surat ini, surat Yunus ini juga ada cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun beserta tukang-tukang sihirnya. Wa fi surati Thaha, dan juga dalam surat Thaha. Wa fi Syu'ara, dan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Wadzalika, dan yang demikian itu dalam cerita-cerita yang ada dalam surat-surat ini dikatakan anna fir'auna, bahwasanya Fir'aun, la'anahullah. Ini apa namanya, kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita disuruh berselawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebut Fir'aun, la'anahullah, gitu. Semoga Allah melaknat dia. Ya. Adapun dan cerita dalam surat-surat tersebut di atas tadi, bahwasanya bahwa Fir'aun la'anahullah, arada Allah, Fir'aun berkehendak, bermaksud ayyataharraja ala, ya,
Fir'aun bermaksud untuk menakut-nakuti lah alannas kepada manusia. Ya, taharroja. Ya, ini taharroja kalau di kamus biasanya diartikan dari kata taharroja ya. Taharroja, tafa'ala ya tafa'alu. Taharroja. Ini diartikan membikin kacau, membikin bodoh, membikin dungu, membikin lemah. Ya, jadi membikin ketakutan, kekacauan. Jadi Fir'aun bermaksud untuk membikin kacau alannas kepada manusia. Wa yu'arido, dan Fir'aun berkeinginan untuk menghadapi maja'a bihi Musa, apa yang telah datang dengannya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi Fir'aun mau menghadapi apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dengan caranya. Padahal yang dibawa oleh Nabi Musa tadi adalah minal haqqil mubin, termasuk kebenaran yang nyata, yang jelas. Dengan apa Fir'aun bermaksud menghadapi Nabi Musa? Bizakhorifis saharoti, ya, wal mustabidin. Ya, dengan cara menampung, mengumpulkan atau mengumpulkan ya tukang-tukang sihir dan juga ini orang-orang yang disebut di sini musabidin ya. Terus kata Ibnu Katsir selanjutnya fanakasa alaihi nidom, maka berbaliklah kepada Fir'aun susunan yang rencana tadi, walam yahsul, dan Fir'aun tidak berhasil, tidak bisa mencapai lahu kepadanya zalikar marom, tujuan itu. Wa dhaharul barohin, dan tampaklah kebenaran al ilahiyah, kebenaran ilahi fi zalika, dalam cerita itu, yaitu al mahli fil am ya, dan seterusnya. Maka dalam surat ini, surat apa ini yang disebut oleh Ibnu Katsir, dalam surat Asy-Syu'ara disebut 46 sampai 48, faulqiyas saharatu sajidin. Faulqiya, maka dibuatlah, dilemparkan, maksudnya dirobohkanlah as-saharatu, para tukang-tukang sihir tadi, sajidin, dalam keadaan bersujud. Qalu, mereka para tukang-tukang sihir berkata, amanna, kami beriman, birabbil alamin, kepada Tuhan seluruh alam, kepada pemelihara seluruh alam. Tuhan seluruh alam, Tuhan alam semesta adalah Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara. Lalu kata Ibnu Katsir, fadhanna Fir'aunu, maka pada mulanya Fir'aun menyangka ayyastansyira bisahar, bahwasanya akan bisa meminta pertolongan bisahari, kepada tukang-tukang sihir, ala, menghadapi kepada rasuli alimin, rasul yang maha mengetahui, yakni Rasul Allah ya, al-asrar, secara secara diam-diam dia kepingin memenangkan pertarungan antara dirinya yang dibantu oleh tukang-tukang sihir untuk menghadapi Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Fakhoba, maka rugilah Fir'aun, ternyata dia kalah ya. Wa khasiral jannata, dan rugilah dia terhadap surga, maksudnya dia tidak bisa masuk surga. Wastaujaban nara, dan dia wajib masuk neraka. Nah, ini cerita ini oleh Ibnu Katsir disebutkan pada ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun.
Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumih ala khawfin min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Beberapa kumpulan ayat ini saudara sekalian masih bercerita tentang Nabi Musa bersama Fir'aun. Allah menceritakan pada ayat-ayat ini, ayat 79 dari surat Yunus, wa qala dan berkatalah Fir'aun pada waktu itu wahai Muhammad, ketahuilah Fir'aun pada waktu itu berkata kepada kaumnya. Ini setelah Nabi Musa datang menghadap kepada Fir'aun, menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan Allah dengan melemparkan tongkatnya, dengan mengeluarkan tangan yang dimasukkan ke saku bajunya, dimasukkan terus dikeluarkan lagi, menyala tangannya. Itu. Ya. Apa kata Fir'aun kepada kaumnya? U'tuni, datangkanlah oleh kalian semua kepadaku bikulli sahirin, dengan setiap tukang sihir alim yang pandai. Datangkan kepadaku tukang-tukang sihir yang pandai di seluruh kerajaan ini. Itu perintah Fir'aun itu. Wah, kalau sudah Fir'aun perintah, anak buahnya, ya pasukannya pasti sudah segera mencari tukang-tukang sihir. Kalau dulu tukang sihir yang betul-betul bisa punya ilmu sihir, kalau sekarang bukan orang yang katanya bisa bicara sama semut, katanya bisa bicara dengan binatang. Wong gendeng kok itu, ya, bukan orang yang biasa sampai semut. Mau nyaingi Nabi Sulaiman, Pak. Ada orang bisa mengerti bahasa semut. Itu orang yang mengaku-ngaku. Tapi orang-orang begitu justru dimunculkan di negeri ini supaya orang tertarik kepada dia. Kalau bisa mengikuti dia. Nah, saudara jangan terpengaruh. Ngapusi kalau bahasa Solo. Kalau bahasa sini ngeramput. Itu bohong, ada orang kok bisa bicara sama semut. Nah, tapi ya begitulah. Model-model penguasa seperti Fir'aun ini, dia akan mendatangkan, kalau dulu Fir'aun mendatangkan para tukang-tukang sihir yang pandai, itu dikumpulkan di seluruh negeri. Ini sesuai dengan yang disebut dalam surat yang lain, ya, bahwa Fir'aun berkata kepada Musa, "Hei Musa, kita jadikan satu waktu yang kita janjikan. Nanti kamu datang ke sini, kita akan buktikan bahwa apa yang kamu bawa itu adalah sihir. Kalau itu sihir, saya juga punya tukang-tukang sihir yang pandai di seluruh negeri ini, di seluruh kerajaan ini." Nah, dikumpulkanlah para tukang sihir. Lalu kata Allah, "Falamma maka ketika ja'a telah datang as-saharatu, tukang-tukang sihir itu, qala lahum Musa, qala berkatalah lahum kepada mereka tukang-tukang sihir tadi." Siapa yang berkata? Musa, Nabi Musa alaihi salam. Ketika sudah datang tukang sihir, ada dialog. Lalu di sini diringkas saja. Berkatalah Musa kepada tukang-tukang sihir, "Alku, lemparkanlah oleh kalian apa yang antum kalian semua mulkun, mau melemparkan. Apa yang kalian semua orang-orang yang mau melemparkan. Apa yang kalian semua mau melemparkan, silakan lemparkan," kata Nabi Musa. Ya, sebelumnya ada pertanyaan dulu dari Nabi Fir'aun kepada Nabi Musa, tapi di dalam ayat yang lain. Lalu kata Allah,
Falamma maka ketika alqau mereka telah melemparkan, ya. Qala Musa berkatalah Nabi Musa, ini falamma alqau nanti dijelaskan dalam ayat yang lain. Ketika mereka melemparkan tali-tali yang mereka punya, dilemparkan gitu, mereka menyihir mata orang-orang itu. Yang dilemparkan oleh tukang sihir tadi itu tali, tapi mereka melihatnya sebagai ular. Betul-betul ular hidup sejalan. Maka ketika para tukang-tukang sihir mereka telah melemparkan, ya ini tali-tali mereka yang berubah menjadi ular. Qala Musa berkatalah Nabi Musa, majitum bihis sihr. Ma apa yang jitum kalian telah datang bihi dengannya, apa yang kalian datangkan dia ini adalah as-sihru, adalah sihir. Innallaha sesungguhnya Allah sayubtiluhu akan menampakkan kebatilannya. Allah akan memperlihatkan bahwa apa yang kalian bawa itu sihir itu. Kalau yang aku bawa ini bukan sihir. Kalian mengira sihir, Fir'aun mengira sihir, tapi bukan sihir, ini wahyu dari Allah. Ini mukjizat, ini kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan kepada kamu wahai Fir'aun. Kamu sehebat apapun gak bisa bikin ular. Ini tongkat ini berubah jadi ular karena kekuasaan Tuhan kamu, Tuhanku juga, Allah. Nah, yang dibawa oleh tukang-tukang sihir itu, tadi, itu sihir itu. Nah, Allah nanti akan menghilangkannya, akan menampakkan kebatilannya. Terus kata Allah, innallaha sesungguhnya Allah la yuslihu tidak akan membaguskan amalal mufsidin, perbuatan atau amalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini kalau dalam terjemahan Kementerian Agama menjadikan sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus-menerus terjadi, terus-menerus berlangsung perbuatan orang-orang yang membuat rusak di muka bumi. Ya, jadi bisa saja selama 5 tahun, 10 tahun orang berbuat kerusakan di Indonesia ini. Tapi akan tiba waktu nanti kerusakan itu akan berhenti. Tidak akan selamanya. Allah tidak akan membiarkan berlangsung terus-menerus perbuatan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yuhiqullahul haqqa wa yuhiqullah, dan Allah akan membenarkan al-haqqa, kebenaran itu, bikalimati, dengan ketetapannya, walaupun kariha, tidak suka, walaupun membenci. Siapa yang tidak suka, siapa yang benci? Al-mujrimun, orang-orang yang berdosa itu. Jadi menurut ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun orang-orang tidak suka kepada kebenaran, mereka berusaha membungkam kebenaran, tidak akan bisa mereka. Asalkan para pejuang-pejuang kebenaran, para pembela-pembela kebenaran terus memperjuangkan kebenaran ini. Jangan melempem, jangan putus asa. Ya, kita tidak boleh putus asa. Dalam ajaran Islam itu dilarang, hukumnya haram, putus asa itu tidak boleh. Kalau kita menghadapi masalah yang kita tidak bisa menghadapi lagi, bingung gimana ini caranya ini mengatasi ini, lapor sama Allah, minta tolong sama Allah, mengadu sama Allah. Ya, sampean divonis oleh dokter, Pak, sampean ini kena sakit jantung loh, sakit jantung koroner lagi, hati-hati. Pasrah sama Allah, ya Allah, mereka bilang ulun sakit jantung koroner, ya Allah, tersembuhkanlah ya kalau benar itu sakit jantung. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Itu baca 7 kali. Nah, letakkan tanganmu yang kanan di tempat yang sakit. Nah, sakit jantung tempatnya sebelah kiri sini. Terus baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Nah, saya juga begitu Bapak, sakit itu begitu. Kalau malas minum obat, sakit kepala, tempelkan tangan kanan di kepalaku. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, sampai 7 kali. Kadang-kadang langsung
beberapa saat kemudian hilang, atau dibawa tidur hilang. Tuh. Atau sakit apa saja, termasuk sakit ambeien. Wah, sakit ambeien itu selalu aku berdoa, jangan sampai ya Allah penyakit ambeien saya ini berubah menjadi karsinoma rekti atau karsinoma kolon. Naudzubillah min dzalik. Kita minta kepada Allah begitu. Mampet darahnya udah, alhamdulillah. Tapi nanti kalau makan kacang lagi, wah sudah, keluar darah lagi. Makan daging sapi lagi, sop tangkar lagi, nah wes kumat lagi. Ya, jadi begitu bapak-bapak ibu sekalian ya. Allah akan menampakkan kebenaran dengan ketetapannya, walaupun orang-orang berdosa itu tidak suka. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa al-mujrimun, orang-orang berdosa itu selamanya mereka itu kariha, benci, gak senang kepada kebenaran yang berasal dari wahyu Allah. Kalau sekarang namanya wahyu Allah, namanya Al-Quran. Orang-orang berdosa itu gak suka sama Al-Quran. Jadi kalau kita gak suka sama Al-Quran berarti kita termasuk al-mujrimun. Nah, kita jangan menjadi manusia atau orang yang tidak suka, tidak senang kepada Al-Quran. Senangkan diri kita kepada Al-Quran. Senangilah Al-Quran, cintailah Al-Quran. Nanti Al-Quran akan membela kamu. Al-Quran tuh gak mau diduakan, tuh gak mau Pak. Ditinggalkan sebentar pun dia gak mau. Dia kepengennya dia selalu diingat. Makanya Nabi Musa dan Harun dipesan oleh Allah kan, wala taniya fi dzikri, dan janganlah kalian berdua lemah dalam mengingatku. Tuh. Di dalam ayat yang kemarin kita baca kan. Nah, di sini juga begitu. Kita ini harus banyak dan harus selalu membaca Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu kita tinggalkan, nah, termasuk saya dan Anda semua meninggalkan Al-Qur'an, nanti yang terjadi Al-Qur'an akan meninggalkan kita, Pak. Al-Quran lepas dari kita. Kata Imam Syafi'i, Al-Quran itu ibaratnya, kamu punya hafalan Al-Quran, ibaratnya kamu punya onta. Onta itu harus selalu kamu ikat, supaya dia jangan lari. Al-Quran pun demikian, harus kamu selalu jaga. Jangan sampai dia lari. Caranya menjaga bagaimana? Ya dengan dibaca terus. Ya. Nah, seperti tadi nih, aku dibikin lupa, Pak imamnya juga dibikin lupa. Masya Allah ya Allah. Bahkan saya bilang ini, lama aku gak mendengar dibaca surat Al-Qalam ini. Yaitu Nun dan seterusnya nih. Sampai kepada ayat ini ya. Ini tadi kan sampai dibaca di sini nih. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim. Ini inti yang ketiga dari surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu bagian pertama berisi tentang Al-Quran dan tentang Rasulullah SAW. Interaksi antara Rasul dengan Al-Quran, ya, tugas Rasul menyampaikan Al-Quran itu disebut dalam beberapa ayat di depannya. Kemudian di bagian kedua Allah berbicara tentang perbuatan orang yang tadinya baik kemudian dirubah menjadi tidak baik, akan berakibat kebinasaan. Pemilik kebun ya, yang orang tuanya dulu setiap kali panen dia selalu bersedekah. Ya sama kayak Pak Edi, Mbak Lina, mana Pak Edi enggak kelihatan ya. Oh ya, Masya Allah. Pak Edi sama Mbak Lina tuh punya bukan ternak, bukan panen tanaman, tapi ternak, peternakan, punya ternak. Ya ternak walaupun wujudnya cuma ikan. Tapi walaupun ikan tuh dimakan enak Pak. Nah, setiap kali panen ikan, sedekah, dikasihkan kepada kawannya, kasihkan kepada tetangganya. Ya, itu dulu orang tua pemilik kebun tuh begitu. Setiap panen mereka selalu menyisihkan sebagian dari hasil panen itu untuk orang-orang miskin. Nah ini anaknya orang pemilik kebun setelah pemiliknya meninggal dunia, anak-anaknya ini tidak meneruskan amalan orang tuanya. Mereka tidak mau sedekah. Enak aja tuh orang-orang miskin. Kalau kita datang panen, datang sini minta. Kami yang susah payah menanam, memupuk, dan merawat supaya menghasilkan panen yang banyak, yang subur tanamannya, panennya banyak. Mereka cuma datang meminta saja. Ya, kita besok akan panen pagi-pagi sebelum subuh kita pergi ke sana. Biar mereka tidak melihat kita.
Kita akan panen dan kita tidak kasih lagi kepada orang miskin. Mereka rapat malamnya seperti itu. Kumpul semua saudara. Paginya mereka sebelum subuh datang diam-diam wahum yatakhafatun gitu kan. Mereka datang ke kebun tadi dalam keadaan berbisik-bisik, ngomongnya enggak keras-keras, orang enggak tahu kalau mereka datang ke sana. Wa hadau ala khardin qadirin. Dan mereka berpagi hari dalam keadaan sebetulnya mereka mampu untuk bersedekah tapi mereka tidak mau bersedekah. Akhirnya apa? Falamma jaa, maka ketika mereka sudah datang ke kebun tadi, kaget mereka, loh, kebun kami kok jadi hilang ini. Udah rata karena dimakan api dalam satu malam, habis itu kebun itu. Lalu ada mereka sadar, inna kunna zalimin. Mereka berkata, sesungguhnya kami ini sudah berbuat zalim. Ini loh. Qalu, kata Allah dalam tadi ayat itu ya. Qala ausatuhum, berkatalah orang yang paling adil, yang paling paham dalam agama di antara mereka anak-anak tukang kebun tadi, pemilik kebun tadi, alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku telah berkata kepada kalian, kenapa kalian tidak bertasbih? Kenapa kalian tidak bersyukur, bertasbih kepada Allah menghasilkan panen ini, lalu kita tetap sedekah seperti bapak kita dulu. Salah satu di antara mereka, anak tukang kebun tadi, sudah usul begini tapi tidak didengar, kalah suara. Suara orang zalim lebih banyak. Kalah. Qalu, mereka berkata, akhirnya setelah sadar kebunnya terbakar, baru mereka sadar berkata, subhana rabbina, maha sucilah Tuhan kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun, maka saling berhadapanlah sebagian mereka kepada sebagian yang lain, mereka saling mencela, saling menyalahkan. Jadi kalau terjadi satu perbuatan makar, sebuah perbuatan sembunyi-sembunyi, sebuah perbuatan rahasia yang jahat, itu nanti akan diakhiri dengan saling mencela, saling menyalahkan. Kamu yang nyuruh, enggak, aku begini karena kamu yang nyuruh kok. Aku kurusi karena kamu yang nyuruh kok. Nah, disalahkan enggak mau. Nah, terus kan akhirnya qalu, mereka pun berkata, ya wailana, wahai celakalah kami, celakalah kita, inna kunna taghin, sesungguhnya kita semua ini adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Lalu mereka sadar, lalu berkata begini, asa rabbuna, mudah-mudahan Rabb kita, Tuhan kita, ayyubadilana, akan mengganti kepada kita, khairan minha, kebun yang lebih baik dari kebun ini, inna, sesungguhnya kami, ila rabbina, kepada Tuhan kami, raghibun. Loh, ini loh Pak, ayat lain yang dalam surat Al-Insyirah itu, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah wahai Muhammad hendaknya engkau berharap. Ya, farghab. Kamu itu kalau berharap jangan kepada manusia, kepada Allah. Ini mereka sadar, setelah sadar mereka bilang, sesungguhnya kami kepada Tuhan kami, ya, kepada Tuhan kami raghibun, orang-orang yang berharap. Kadzalikal azab, itulah azab di dunia, berupa habisnya harta yang kalian banggakan. Wala azabul akhirati akbar, dan sungguh azab akhirat itu lebih besar. Laukanu ya'lamun, seandainya kalian mengetahui. Nah, di rukuk yang ketiga disebut oleh Allah, rukuk yang kedua ya. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin naim, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di hadapan Tuhan mereka ada kebun-kebun, taman-taman surga yang penuh kenikmatan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah maka kami akan menjadikan orang-orang muslim itu seperti orang-orang yang berdosa? Ini pertanyaan Allah, tapi bukan pertanyaan untuk bertanya, pertanyaan untuk mengingkari, istifham ingkari. Jadi apakah kamu kira kami akan menyamakan orang muslim dengan orang yang berdosa di akhirat nanti dan di dunia ini? Oh enggak, orang muslim akan kami perlakukan beda dengan orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa akan kami biarkan mereka hidup mewah, hidup senang-senang, bergelimang harta. Kami biarkan mereka. Orang muslim kami halangi, kamu jangan punya duit banyak-banyak. Kalau kamu punya duit banyak-banyak, nanti kamu akan seperti mereka, berfoya-foya di dunia ini.
Kamu habiskan untuk yang enggak jelas-jelas gitu. Udah, kamu jangan banyak-banyak, jangan kaya-kaya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, saya ingin menemanimu di surga. Gimana caranya Rasulullah? Bukan hanya di dunia ini, saya bisa berteman dengan engkau, bersahabat dengan engkau di dunia ini. Saya ingin menemani engkau di surga, bagaimana caranya?" Nabi bertanya, benar kamu mau begitu? Iya. Kalau begitu, bersiap-siaplah kamu jadi orang miskin. Masya Allah. Masya Allah. Syaratnya untuk bisa menemani Rasul itu disuruh siap-siap jadi orang miskin. Padahal kita semua nggak suka sama orang, nggak suka sama yang namanya kemiskinan, nggak suka. Tapi itu salah satu syarat kalau kepingin dekat dengan Rasul di surga, ya harus begitu. Miskin itu bukan dalam pengertian kita harus tidak punya makanan, kita harus tidak punya tidak punya pakaian yang dipakai, bukan itu. Miskin itu ya pokoknya seperti orang miskin. Jadi hanya mengambil yang diperlukan saja, selebihnya dikasihkan orang. Gitu. Nah, lalu kata Allah, ini ada seterusnya tadi ya, malakum kaifa dan seterusnya. Nah, ini terus sampai tadi di sini. Di sini kan, amlahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Ya. Nah, ini tadi ketinggalan ya. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Allah mengatakan, apakah bagi mereka ada sekutu-sekutu yang bisa menolong mereka? Maka silakan datangkan mereka dengan sekutu-sekutu mereka. Jika sekutu-sekutu mereka itu adalah yang benar. Yauma pada hari yukshafu akan disingkapkan ansakin pakaian dari satu betis, akan disingkapkan pakaian dari betis manusia, maksudnya akan dibuat telanjang manusia di hari kiamat nanti. Wa yud'auna dan mereka akan disuruh, ya diperintahkan ila sujudi untuk bersujud. Fala yastati'un maka mereka tidak mampu bersujud. Nanti di hari kiamat akan terjadi peristiwa seperti ini, Pak. Orang-orang disuruh sujud menghormat kepada Allah ketika Allah datang, wajah rabbuka wal malaikatu shaffa. Itu datang Allah dan Tuhannya bersama para Allah dan para malaikatnya dalam keadaan berbaris, malaikatnya datang, itu manusia disuruh bersujud. Tapi ada yang tidak bisa bersujud, maka mereka tidak bisa bersujud. Kenapa mereka tidak bisa bersujud? Khasyiatan absaruhum, menunduklah penglihatan mereka, tarhaquhum dzillah, meliputi mereka kehinaan. Nah, mereka menjadi orang yang terhina di akhirat sana. Walaupun di dunianya dulu seperti Fir'aun, dipuja-puja, salah juga dipuja. Walaupun salah tetap dipuja-puja. Itu dulu zaman Fir'aun itu begitu. Nah, mereka yang memuja-muja Fir'aun zaman dulu maupun zaman sekarang sama saja. Yang memuja-muja orang yang modelnya kayak Fir'aun, itu nanti di hari kiamat mereka akan mengalami peristiwa ini. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu, dan sungguh adalah mereka waktu di dunia mereka yud'auna, mereka selalu diajak ila sujudi, kepada sujud, untuk sujud. Wahum salimun, dan mereka masih dalam keadaan selamat, mereka masih dalam keadaan sehat, disuruh sujud tidak mau. Nah, di akhirat nanti orang-orang yang di dunia ini tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau sholat, padahal mengaku muslim atau bukan muslim sama saja, ya, nanti di akhirat mereka ketika disuruh sujud tidak bisa sujud. Itu kata Nabi, setiap kali mereka mau membungkukkan badannya begini, balik lagi, begini balik lagi, kayak boneka karet gitu barangkali lah, ditundukkan gini balik lagi, gitu. Terus kata Allah apa? Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis, maka biarkanlah aku wahai Muhammad, aku Allah, waman dan orang yang yukadzibu bihadzal hadis, dia mendustakan kepada Al-Qur'an ini. Biarkanlah aku Muhammad yang akan bertindak kepada orang yang mendustakan Al-Qur'an ini.
Apa tindakan Allah kepada mereka? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami beri istidraj kepada mereka dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan aku akan memberi tempo hidup kepada mereka dengan senang dalam kehidupannya. Tapi itu semua, kata Allah, inna kaidi, sesungguhnya itu hanyalah tipu dayaku. Itu hanyalah tipu daya yang aku lakukan kepada orang-orang yang menolak Al-Quran ini. Tipu dayaku matinun, yang kuat. Itu. Jadi saudara sekalian, akhirnya orang-orang yang memusuhi kebenaran akan mengalami seperti ini. Nah, yang tadi diceritakan di surat Yunus ayat 79 sampai 80 berapa yang tadi 83 ini disebut oleh Allah dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 secara detailnya ya, di surat yang ke-7 di halaman berapa itu dalam Al-Qur'an tuh? Di halaman 163 kalau enggak salah ya. Kita lihat di ayat berapa itu? Ayat 104. Nah, 104 surat Al-A'raf. Ini ayat 104 surat Al-A'raf. Itu berisi tentang Nabi Musa dan tukang-tukang sihir tadi. Nih, mulai dari ayat 103. Summa ba'asna min ba'dihim Musa, kemudian kami mengutus sesudah mereka Nabi Musa bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami ila fir'auna, kepada Fir'aun, wa malaih, dan kepada pembesar-pembesarnya, fadzalamu biha, maka mereka telah berbuat zalim kepada ayat-ayat kami. Fandur, maka perhatikanlah, lihatlah, kaifa, bagaimana, kana, adalah akibatul mufsidin, akhir atau kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa qala Musa, dan berkatalah Nabi Musa pada waktu itu, wahai Muhammad, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, ini sesungguhnya aku Musa ini adalah rasulun, seorang rasul, mir rabbil alamin, dari Tuhan seluruh alam. Apa kata ayat selanjutnya? Hakikun alayya, kebenaran ada padaku. Kalau situ terjemahkan apa Pak di situ? Hakikun alayya. Sepatutnya kalian kepadaku, ya selakyaknya kalian kepadaku. Allah akulah, bahwasanya aku tidak akan berkata ala Allah, terhadap Allah, illal haqqa, kecuali yang benar. Qad ji'tukum, sungguh aku telah datang kepada kalian, bibayyinatin, dengan bukti, yaitu mukjizat, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa arsil ma'iya bani Israil, maka lepaskanlah bersamaku orang-orang Bani Israil itu. Orang Bani Israil biarkan, kalau kamu enggak mau, wahai Fir'aun, enggak mau mendengar nasihatku, enggak mau mengikuti apa yang aku ajarkan, aku minta kepadamu, biarkan bangsa Bani Israel mengikuti aku. Aku mau bawa pergi keluar dari kerajaan ini. Apa kata Fir'aun? Qala, berkatalah dia, in kunta ji'ta bi ayatin, jika kamu datang dengan membawa tanda kekuasaan Tuhan, fa'ti biha, maka datangkanlah dia, in kunta minas shadiqin, jika engkau adalah orang yang benar. Fa'alqa asahu, maka Musa melemparkan tongkatnya. Fa'idha, maka tiba-tiba, maka ketika itu, hiya, tongkatnya itu, menjadi thu'banum mubin, ular besar yang nyata. Wa naza'a yadahu, dan Nabi Musa mencabut tangannya dari sakunya. Fa'idha, maka ketika itu, hiya, tangannya Nabi Musa, baidau, menjadi putih bersinar, linnadirin, bagi orang-orang yang melihat. Qalal mala'u, berkatalah para pembesar, min qaumi Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun, inna hadza lasahirun alim, sesungguhnya ini sungguh tukang sihir yang pandai. Lalu kata Fir'aun,
Yuridu Fir'aun Musa ini menginginkan ayyukhrijakum untuk mengeluarkan kalian min ardikum dari bumi kalian, bumi Mesir ini. Famadza ta'murun, maka apa yang kalian perintahkan? Jadi Fir'aun langsung rapat kabinet Fir'aun. Kalau zaman sekarang namanya rapat kabinet tertutup. Ya. Fir'aun kumpulkan semua menteri-menterinya, rapat. Bagaimana pendapat kalian? Ini rupa-rupanya Musa ini bermaksud untuk mengusir kita dari menjatuhkan kekuasaan kita. Dia ingin berkuasa di negeri Mesir ini. Itu tuduhan mereka seperti itu. Dan dia ingin supaya kami ini keluar dari kerajaan ini. Qalu, mereka berkata, pembesar-pembesarnya Fir'aun, penasihat-penasihatnya berkata, one team press-nya itu kalau sekarang one team press gitu ya. Di antara one team press Prabowo kabarnya ada raja judinya. Kabarnya, tapi baru kabar burung. Waduh, kalau one team press-nya raja judi kacau kita ini. Astagfirullahaladzim. One team press itu mestinya Habib Rizik gitu loh Pak. Nah itu baru jos itu Pak. Ya. Qalu, mereka berkata, arjih, berilah tempo kepada dia, kepada Musa wa akhahu dan saudaranya itu, wa arsil, dan utuslah fil madain di kota-kota kita, hasyirin, orang-orang yang mengumpulkan. Utuslah di segala kota-kota yang ada di negeri kita orang-orang yang mengumpulkan tukang-tukang sihir, ya'tu kabikulli sahirin alim. Mereka akan datang kepadamu wahai Fir'aun dengan membawa semua tukang sihir yang pandai. Terus akhirnya apa? Waja'as saharatu, dan datanglah para tukang sihir Fir'aun itu, para tukang-tukang sihirnya Fir'aun datang. Qalu, mereka berkata kepada Fir'aun, ini sebelum terjadi pertunjukan kekuatan antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir, Fir'aun yang menjadi saksi dan seluruh rakyatnya suruh datang semua kerajaan, suruh menyaksikan. Kalau sekarang suruh nonton TV semuanya gitu ya. Lihat ini, apa kata Fir'aun? Apa kata tukang sihir kepada Fir'aun? Di sini bunyinya inna, di ayat yang lain, a inna lana la ajron, apakah sesungguhnya untuk kami sungguh ada upah? Ingkuna, jika adalah kami nahnul ghalibin, kami orang-orang yang menang. Wahai Fir'aun, kalau nanti kami menang melawan sihirnya Musa, apakah kami akan dapat ganjaran, bayaran, upah, ongkos? Oh iya, jangan khawatir. Ini kata Fir'aun. Qala, berkatalah Fir'aun, na'am, oh iya. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian laminal muqarrabin, sungguh pasti termasuk orang-orang yang dekat denganku. Jangan khawatir, nanti di antara kalian ada yang akan jadi menteri, ada yang akan jadi komisaris BUMN. Udah itu. Kalau sekarang, zaman Fir'aun dulu orang-orang yang dekat dengan presiden. Maaf, orang yang dekat dengan Fir'aun itu. Qalu, mereka berkata, para tukang sihir, ya Musa, wahai Musa, ya tukang-tukang sihir berkata, wahai Musa, imma antul kia, apakah engkau yang akan melemparkan, wa imma, atau apakah annakuna, bahwa kamilah nahnul mulkin, kamilah yang akan melemparkan. Ini dialog pertanyaan antara tukang sihir dengan Nabi Musa. Kalau di ayat yang lain Fir'aun yang bilang, hei Musa, gimana? Apa kamu akan lemparkan dulu tongkat kamu, atau tukang-tukang sihirku yang melemparkan lebih dulu untuk adu sihir, kata Fir'aun. Qala, berkatalah Nabi Musa, alku, lemparkanlah oleh kalian, silahkan kalian dulu yang melemparkan. Falamma alqau, maka ketika mereka telah melemparkan tali-tali mereka, saharu, mereka pun menyihir ayunan nas, mata manusia, wastarhabuhum, dan menimbulkan rasa takut kepada mereka dengan sihirnya. Waja'u, dan datanglah mereka bisihrin azim, dengan sihir yang besar. Wa auhayna ila Musa, dan kami pun mewahyukan kepada Nabi Musa, kata Allah, an alqi asok, bahwasanya lemparkanlah wahai Musa tongkatmu. Fa'idha, maka ketika itu hiya, tongkat Nabi Musa, talqafu, menelan ma yafikun, apa yang mereka
ada-adakan. Jadi ular-ular buatan mereka dimakan semua oleh ularnya Nabi Musa. Gede banget ularnya, makan semuanya. Fawaqa'al haqqu, maka jatuhlah kebenaran itu, maka terjadilah, ya, tampaklah kebenaran itu. Wa batola, dan hilanglah makanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Fahulibu, maka dimenangkanlah mereka hunalika di sana. Wah, maka dikalahkanlah mereka di sana. Wangqalabu, dan kembalilah mereka sagirin, sebagai orang-orang yang rendah. Dulu waktu sebelum beradu sihir, mereka minta upah dari Firaun. Oh, jangan khawatir, akan jadi orang yang dekat dengan kami. Ya, akan kami kasih jabatan, tenang aja. Ya, laksanakan perintahku aja. Tapi ternyata kalah. Akhirnya apa? Mereka kembali sebagai orang-orang yang hina. Wa ulqiyas saharatu sajidin, dan dilemparkanlah, ditundukkanlah as-saharatu, tukang-tukang sihir itu, sajidin, dalam keadaan sebagai orang-orang yang bersujud. Qalu, mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Allah Tuhan seluruh alam. Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah mereka mengatakan beriman, para tukang sihir tadi semuanya beriman. Ya, apa kata Fir'aun? Qala Fir'aun, berkatalah Fir'aun, amantum bih, apakah kalian semua mau beriman kepada Musa qabla an adzana lakum, sebelum aku mengizinkan kepada kalian. Jadi Fir'aun itu modelnya kekuasaannya tuh, orang-orang itu kalau mau mengikuti kebenaran minta izin dulu sama presiden atau kepada raja. Kalau presiden belum izin, jangan. Tuh. Orang-orang yang berseberangan dengan presiden dilarang diikuti oleh rakyatnya. Kamu kalau mau mengikuti Musa, izin aku dulu. Aku belum ngasih izin kok kamu mau beriman kepada Musa. Inna hadza, sesungguhnya orang ini, yaitu Nabi Musa, atau ini yang dibawa oleh Nabi Musa, lamakrun, sungguh adalah tipu daya, yang makartumuhu fil Madinah, yang dia membikin tipu dayanya itu di kota-kota kita, litukhriju minha, supaya kalian keluar dari negeri ini, supaya dia mengeluarkan dari negeri ini ahlaha, penduduknya, fasaufa ta'lamun, maka kelak kalian akan tahu. Kalau kamu beriman kepada Musa, kamu akan tahu akibatnya. Kalian akan disuruh keluar dari negeri ini. Terus diancam lagi mereka, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, sungguh benar-benar aku akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian dengan berselisih. Saya kalau kamu beriman kepada Musa, ku potong tangan kananmu dan kaki kirimu. Ada yang dipotong kaki kirinya dan tangan kirinya dan kaki kanannya, bersilang gitu. Summa, kemudian setelah aku potong, ya, tangan dan kakimu, la usollibannakum, sungguh aku akan menyalib kalian semua, kalian ajma'in, semuanya. Apa kata tukang-tukang sihir? Qalu, mereka tukang-tukang sihir itu pun menjawab, inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kami kepada Tuhan kami sungguh orang-orang yang kembali. Kami ini kembali kepada Tuhan kami, ya Fir'aun. Ternyata Tuhan kami bukan engkau, tapi Tuhannya Musa itu. Wa ma tangkimu minna, dan tidaklah engkau akan menyiksa kami, illa kecuali karena an amanna, bahwa kami telah beriman, bi ayati rabbina, kepada ayat-ayat Tuhan kami, lamma ja'atna rabbana, ketika telah datang kepada kami, ya, ayat-ayat Tuhan kami, Rabbana afri alaina sabra, wahai Tuhan kami, curahkanlah kepada kami kesabaran, ya. Kemudian wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami sebagai muslimin. Karena mereka baru masuk Islam, itu sudah diancam akan dihukum mati oleh Fir'aun. Ya Allah, kalau nanti kami dihukum mati oleh Fir'aun, wafatkanlah kami sebagai tukang sihir, walaupun kami belum sempat sholat, belum sempat belajar sholat sama Nabi Musa, belum sempat belajar Taurat.
tapi kami minta diwafatkan sebagai orang muslim. Allah kabulkan itu. Ya, jadi begitu saudara sekalian, cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Harun ini dalam Al-Quran itu paling banyak daripada cerita para nabi yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah Nabi Bani Israel. Dan Bani Israel adalah contoh untuk orang-orang yang sesudah mereka. Kata Nabi, layak tianna ala ummati ma'ata ala Bani Israel. Sungguh benar-benar akan datang kepada umatku apa yang pernah datang kepada orang-orang Bani Israel. Apa yang menimpa Bani Israel akan menimpa umatku. Kalau dulu Bani Israel ada yang menyembah patung sapi, ya, patung sapi betina. Nanti akan ada di kalangan umatku yang menyembah patung sapi juga. Akan ada di kalangan umatku kalau wa ingkana kalau ada di antara mereka Bani Israel yang berbuat begini, nanti di umatku juga ada yang berbuat begitu. Nabi sudah bilang begitu. Kalau Bani Israel itu suka berpecah belah, umatku nanti juga suka berpecah belah. Masya Allah. Makanya saudara sekalian, mari kita semuanya yang ada di masjid ini, yang selalu mendengarkan majelis taklim ini dengan setia, mari kita jaga persaudaraan kita. Jangan sampai kita berseteru, bermusuhan di antara kita hanya karena masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele. Jangan, ya, karena itu akan merugikan diri kita sendiri dan merugikan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari perpecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit di antara kami ya Allah. Dan ampunilah dosa dan kesalahan mereka. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam segala urusan kami. Dan jauhkanlah kami beserta keluarga kami dalam segala urusan mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan. Dan jadikanlah kami semuanya Allah orang-orang yang selalu tetap setia di jalan Engkau ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dalam urusan rezeki kami, urusan jodoh kami, urusan sekolah kami, urusan kuliah kami, urusan rumah tangga kami, urusan pekerjaan kami, urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Dan jadikanlah kami semua ini ya Allah orang-orang yang nanti akan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.